Kawan-kawanku, apakah kalian merasa bahwa Indonesia yang kita cintai ini sedang tidak baik-baik saja? Berbagai kaum elit yang sekarang ini bisa dikatakan terlihat tidak peduli melihat rakyatnya yang di bawah. Hal tersebut terbukti dengan cara mereka yang terus melakukan kajian omnibus di tengah pandemi. Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat atau Undang-Undang Omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan mencabut sejumlah undang-undang lain. Pada umumnya, konsep undang-undang ini ditemukan dalam sistem hukum umum seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat dan jarang sekali ditemui dalam sistem hukum sipil yang kita anut sekarang ini. Karena ukuran dan cakupannya yang luas, perdebatan dan pengawasan terhadap rancangan undang-undang sapu jagat ini sangat dibatasi. Dalam sejarahnya, undang-undang sapu jagat ada kalanya digunakan untuk melahirkan sebuah amandemen yang kontroversial. Oleh sebab itu, beberapa kalangan menilai undang-undang sapu jagat sangat bertentangan dengan demokrasi. Pemerintah Jokowi mewacanakan 4 undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi yang ada di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. Salah satu yang paling disoroti pada Undang-Undang Omnibus Law ini adalah terdapat sejumlah pasal kontroversi yang ada pada RUU Cipta Lapangan Kerja. Disebut juga akan memangkas dan menyederhanakan aturan dari 1.244 pasal dari 79 undang-undang terkait investasi. Pembahasan RUU ini terkesan sangat ditutup-tutupi dan menuai banyak kontroversi di tengah masyarakat. Omnibus Law tidak pro terhadap rakyat. Berbagai polemik Omnibus Law yang paling disoroti antara lain adalah cuti hamil dan haid yang dihapuskan, penghilangan pesangon, membebaskan penggunaan TKA, sistem pengupahan per jam, penghilangan sanksi pidana pengusaha, penghapusan AMDAL, bahkan penghapusan IMB. 7 poin polemik ini dianggap membentangkan karpet merah terhadap kaum-kaum kapitalis. Dengan seketika itu, banyak dari berbagai kalangan yang menolak adanya Omnibus Law ini, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, dan elemen-elemen lainnya. Di tengah pandemi COVID-19, lagi dan lagi DPR seakan menganggap COVID-19 ini adalah sebuah lelucon. Hal ini dibuktikan dengan tindakan-tindakan dan hal-hal yang kurang layak. Bukannya ancaman virus ini serius dihadapi dan diantisipasi, akan tetapi pemerintah dan para pejabat elitnya sangat menyepelekan. Walaupun banyak sekali penolakan dari berbagai elemen, tapi entah kenapa sampai di tengah pandemi ini mereka seakan kekeh melanjutkan kajian Omnibus Law. Bukannya DPR membantu rakyat yang sedang krisis ekonomi, tetapi mereka malah pergi dan tertidur seakan tidak tahu menahu akan hal ini. Yang lebih parahnya lagi, mereka hanya bangun untuk membahas Omnibus seperti ini. Ada apa dengan DPR? Di saat wabah corona merajalela, tapi malah mereka pergi entah kemana. Bukannya membantu rakyat yang susah, tetapi hanya omnibus yang ada di pikiran mereka. Rakyat sudah turun tangan saling membahu atas keadaan yang ada untuk membela karena wakilnya dirasa percuma. Mereka gagal mewakili rakyat yang punya suara karena hanya mendengar kaum kapitalis yang berkuasa. Orasi kampanye mirip cerita legenda, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, hanya memanjakan telinga semata. Yaitu bukan narasi yang layak dipercaya. Hanya ada 2 pilihan yang kita punya, tunduk tertindas atau bangkit melawan. Jadi sampai kapan negara ini terus membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar? Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, dan kritik dilarang tanpa alasan, hanya ada satu kata, yaitu lawan. Hidup mahasiswa.
berkuasa. Benar seperti kata Bung Karno,